jalan-jalan ke kota Surabaya, lebih tepatnya di Museum Sampurna. Setelah kita masuk ke dalam, kita akan ikut bis yang jurusannya keliling-keliling kota Surabaya. Kita nggak tahu jurusan mana kita akan keliling, yang pasti sesuai random. Dan kita akan masuk ke museum ini. Kita rute pertama, kita masuk museum ini. Habis itu kita akan mengikuti Museum Sampurna. Kita akan masuk ke museum. Selamat datang di Sampurna, Indonesia. Bis kota. Assalamualaikum. Yang tidak aku pahami tentang Museum Sampurna, tolong jelaskan. Tidaklah. Kenapa? Tidaklah. Kenapa? Tidak. Kenapa tidak? Tidak. Terus tak kasih apa biar supaya ya? Tidak. Kalau gitu kamu minta apa sih sebenarnya biar kamu jelaskan? Subscribe ke channel. Oke, baik, akan ku subscribe ke channelmu. Tolong jelaskan Abian secara terperinci. Tentang Museum House of Sampurna Surabaya terletak di kawasan Surabaya Lama, di belakang penjara Kalisosok di Jalan Kalisosok. Gedung megah terdiri 2 lantai bergaya kolonial ini dibangun pada tahun 1858 dan tetap terjaga keasliannya. Auditorium sentral bangunan ini yang difungsikan menjadi museum juga tempat produksi rokok yang masih aktif. Bagian timur gedung difungsikan sebagai ruangan untuk kafe, kios merchandise dan galeri seni. Sedangkan bangunan di sisi barat tetap menjadi rumah tinggal keluarga pemilik. Edisi Explore kunjungan ke Museum House of Sampurna House menawarkan pengalaman yang benar-benar unik bagi pengunjung, terutama saya Megalodon. Mulai dari cerita tentang keluarga pendiri, sampai melihat dari dekat proses pembuatan rokok linting yang masih dilakukan secara manual dan tradisional. Awalnya aku dan temanku berdua mau lihat-lihat di hari Senin, karena satu dan lain hal gak jadi. Pada Rabunya aku tekad untuk walau sendiri. Rokok yang diproduksi di gedung ini adalah merek J Samsu atau merek Samsuna, sekarang menjadi situs bersejarah yang terus dilestarikan dan dibudayakan. Yang tak tahu asal muasal rokok di Surabaya, terutama daerah Surabaya, dalam edisi Melawan Rasa Lupa, Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 pukul 14.48, Museum House of Sampurna. Wisata sampai parkir dan ke toilet serba gratis rasa, tapi fasilitas bintang 5 dan bangunan khas bangsawan dan terletak strategis dari transportasi dan daerah kota. Surabaya merupakan kota bisnis terbesar di area timur Pulau Jawa. Surabaya sejak dulu memang terkenal dengan perusahaan-perusahaan besarnya. Salah satu perusahaan terbesar di kota Surabaya Sampurna, perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yang sayangnya saat ini sudah bukan sepenuhnya milik Indonesia lagi, karena sahamnya sekarang dipegang oleh PT Philips Morris Amerika. Rokok Sampurna punya sejarah panjang dari tahun 1913 ketika Liem Seng Tim mulai berbisnisnya sebagai bisnis rumahan dan penjualan eceran rokok kretek dan dikembangkan sampai ada versi filternya.
dan rokok terbaik di zamannya. Kesan pertama kali memasuki museum ini pasti akan mencium aroma cengkeh yang sangat kuat. Disebabkan karena lantai 2 dari museum masih dipergunakan sebagai tempat produksi rokok Sampurna mulai pukul 8 sampai pukul 14. Lantai pertama digunakan untuk ruang pameran segala hal yang berkaitan dengan produksi rokok. Wah, menambah kekerenan tempat ini dong. Jajan-jajan zaman biyen masih ada di sini. Wow, jajan ini kan udah lama punah. Sekarang udah berevolusi semuanya. Nah, jajan kok gak ada isinya ya? Ini Denko, jugaannya Jasmine. Wow, lelenya ada, Bu. Tumbas. Lelenya ada, Bu, lelenya, Bu. Ada lele, lemannya, Rek. Kita naik ke atas. Ada juga foto bersejarah di lantai pertama. Terdapat koleksi masterpiece yakni replika warung dan mesin Sampurna, bahan rokok dan korek. Selain itu juga terdapat sepeda tua dan delman yang digunakan pendiri Sampurna untuk berjualan rokok. Juga mesin pembuat rokok. Liburan di Surabaya belum lengkap kalau belum mengunjungi Museum House of Sampurna Surabaya. Oleh karena itu aku memutuskan pergi mengunjungi tempat ikon di sini selepas pulang kerja pukul 14.15. Museum ini merupakan museum tembakau dan markas besar dari pabrik rokok Sampurna. Dibangun pada tahun 1862, tapi museum ini baru dibuka secara resmi tahun 2003. Pendiri Sampurna, Liam Seengti, memulai bisnisnya pada tahun 1913 dengan memproduksi dan menjual kretek linting tangan di rumahnya di Surabaya. Bisnis kecil inilah menjadi langkah pertama Sampurna dalam memproduksi dan memasarkan rokok kretek. Sampai akhirnya saat ini Sampurna tumbuh menjadi perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia. Di dalam Museum Cafe, pengunjung bisa membeli berbagai souvenir yang berkaitan dengan gedung Sampurna ini, seperti miniatur peralatan tongkat rokok tradisional, cengkeh, buku dan kemeja dot, dan banyak souvenir yang berkualitas buatan Sampurna sendiri. Alamat Museum House of Sampurna. House of Sampurna berada di Jalan Sampurna nomor 6, Kerembangan Utara, Pabean Cantian, Kota Surabaya. Lokasi gedung tidak berada di pinggir jalan utama sehingga harus masuk ke gang dan melewati penjara yang bersejarah. Untuk bisa sampai ke Museum House of Sampurna, rute tercepat melalui masuk gang di sebelah Jembatan Merah Plaza. Dengan mengikuti petunjuk arah, pengunjung akan dituntun sampai lokasi. Kalau lewat jalan utama malah harus menggunakan jalur memutar dan memakan waktu sampai 20 menit atau 7 km dari pusat kota. Keren sekali tempatnya kayaknya ya. Ingin ke sana, Bu. Apa kamu juga ingin ke sana? Sama. Apa di sana? Next. Oh, gitu ya. Ya udah kalau gitu. Kapan kita bisa jalan-jalan ke tempat? Oh iya, BTW kita besok mau kemana? Museum Bank Surabaya. Oke, gaspol. Mana merah? Ini tempat pendaftaran. Sejauh aku melangkah, sejauh aku berjalan, langkah ini menuntun aku ke berbagai arah, dan ku amati daerah museum. Nuansa terlihat dengan jelas zaman kolonial dan bangunan yang terjaga bersejarahnya, dan membuat ini semakin kagum atas
apa yang disebut arsitek zaman dahulu dan keindahan serta arsitektur dari bangunan Museum Sampurna ini membuat aku semakin senang dengan sini dan semakin bangga. Sampurna telah dibangun di Surabaya dan dibesarkan di Surabaya, dan saya bangga menjadi orang Surabaya. Di atas ada batik, keren sekali. Wow. Selain tempatnya yang indah dan tempatnya yang sangat-sangat bagus dan menawan, mewah, dan arsitek dan tempatnya yang bagus, di sini souvenirnya mewah dan tidak kalah dengan zamannya sekarang. Dan di sini batik-batiknya bagus dan rapi dan bersifat modern. Wow, keren. Di sini banyak sekali tempat-tempat yang indah. Wow, banyak-banyak benda-benda yang indah dan suasana AC dicampur dengan keindahan warna dan berbaut dengan keindahan barang-barangnya, membuat ini semakin betah tinggal di sini. Akhirnya kita akan masuk ke wow, keren. Keadaan luarnya ini juga bersih, musik. bebas dari puntung rokok, Keren. dan bebas dari apapun Di sini rumahnya. yang mengotorinya, terutama jajan-jajan, karena orang yang pakai jajan dilarang luar Ini sih sini. mau lihat Mbak. Lihat ya. Baik, kita akan masuk di daerah Keren banget. lukisan. Ini adalah tempat penyimpanan musik atau galeri musik, lebih tepatnya galeri musik. Di sini banyak-banyak penyanyi di masa lalu yang dipajang di sini di eranya dan terbaik di eranya itu. Banyak-banyak artis atau penyanyi atau grup yang populer di zamannya di sini. Tutupnya sampai Merdeka jam 5 karena yang musik ini. adalah kita bisa mengekspresikan diri dan bisa mengekspresikan musik tanpa beban. Dari definisi merdeka adalah bebas melakukan sesuatu tindakan perbuatan dan tidak dibatasi oleh tindakan itu sendiri. Ini adalah musik yang berkarya. Wow, ini adalah biola zamannya. Ini adalah Megalodon aku. Kita akan ketemu lagi. Kaset ini adalah kaset yang sangat, sebelum ada flashdisk, ini sangat berpengaruh. Ini sangat bagus di zamannya. Wow, keren. Nah, itu yang jaga. Ini kaset. Era dahulu ini sangat booming sebelum ada flashdisk dan Walkman. Dan sebelum ada flashdisk. Ini adalah musik-musik atau artis yang ternama di zamannya. Wow, dicekal gara-gara wow, keren. Tapi tetap semangat gara-gara itu, karena mereka benar. Ini adalah piringan yang digunakan untuk memutar lagu di zaman dahulu sebelum kaset datang dan sebelum DVD, sebelum flashdisk. Lagu melankolis. Wow, keren. Gus Plus adalah artis zaman dahulu yang booming di zamannya. Nah, keren sekali tempat ini, bagus sekali. Kritikan ini adalah majalah di masa lalu. God Bless adalah penyanyi top di masalahnya. Ini ada pengunjung yang baru. Wow, keren. Banyak-banyak koleksi di sini yang bermanfaat, berguna untuk wawasan dan penambah kreativitas rakyat Indonesia. Lagu-lagu di zaman dahulu membuat kita semakin paham. Jiwa boleh mati tapi karya tidak akan pernah mati. Untuk kita Indonesia jadi lebih baik. Wow, keren. Bin Slamet. Kita pulang aja. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Karena ada masa lalu, adanya hari ini. Hari ini terjadi karena adanya masa lalu. Inilah sejarah-sejarah berbentuknya dari Museum Sampurna Kota Surabaya. Dibaca ya. Banyak terjadi di masa lalu yang bertahun-tahun lalu yang sangat bersejarah.
Semua itu tidak akan pernah diingat oleh rakyat, oleh kalangan muda jika kita tidak menulisnya dan jika tidak bisa mengabadikannya melalui lukisan atau melalui kenangan. Kita akan menuju ke tempat terakhir dari pembentuk dari ekspedisi ini. Kita akan menuju ke tempat galeri. Di belakangnya Tempat galeri ini adalah tempat untuk menyimpan banyak-banyak seni, terutama seni-seni pahat dan seni-seni berkarya lainnya. BTW catatan dari saya, jangan sentuh apapun karena harganya mahal, apalagi karyanya itu tidak bisa dibuat lagi. Jadi kita harus menjaga dan hati-hati kita berjalan di sini. Karyanya nggak mungkin bisa dibuat lagi dan senimannya belum tentu mau membuat lagi. Semua itu karena terbentuk karena senimannya yang kreatif dan memenangkan ajang piala kreatif, dan semua ditulis di sini sebagai keindahan. Wow, fantastik. Dan lukis dan patung-patung yang aneh dan keren ada di sini semuanya. Bersyukurlah kita pernah tinggal di Indonesia, terutama di Surabaya. Ya, inilah kreatif anak zaman dahulu yang sampai sekarang tetap terabadikan melalui kenangan. Wow, keren. Tidak seperti sekarang ini, kreatifnya hanya di foto dan di video. Kita harus tetap berkarya untuk anak dan untuk warga kita Indonesia akan menjadi baik. Tip dari aku, kalau mau datang sini harus pakai transport, karena jika kita berjalan kaki mungkin kalau dekat enak nggak capek, kalau jauh sangat capek. Oke. Tip kedua, bawa uang untuk makan dan bawa uang juga untuk beli souvenir yang ada di sini ya. Perjalananku Megalodon Adventure untuk menjelajah Museum Sampurna, dan perjalanan selanjutnya kita akan mengekspor perjalanan bus Surabaya atau Trans Surabaya ke kota. Jangan lupa di sini ya, mampir di sini, rekomendasi dari aku. Terima kasih.